عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل ويسع وذلك وكل منا أخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فيذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Surat Allah Maulana Azim, surah Sad ayat 41 sampai 61. Wadhkur abdana Ayyub, yang maksudnya wallahu a'lam, dan ingatlah akan hamba kami Ayyub, itu bin Ishaq alaihissalam. Idnada rabbahu anni massani syaitan binusbin wa azab. Ketika ia menyeru akan Tuhannya, Nabi Ayyub berdoa kepada Tuhan bahwasanya aku telah mengganggu akan batu oleh syaitan dengan bala dan azab, itu wasbas, diaturkan oleh syaitan khatar-khatar yang fasik. Nabi Ayyub ini orangnya ahli ibadah, kaya pun, banyak harta dan banyak anak. Lalu syaitan ini ingin mewaswasinya, ingin supaya jatuh Nabi Ayyub ini. Karena melihatkan iblis itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis berkata, ujarnya, hati abidika man law sallatani alaihi yantani minni. Adakah pada hamba-hamba sentian orang yang telah engkau keraskan akan batu atas membinasakannya, ia tertegah hati berbidah karena aku. Orangnya artinya banyak karena bapaknya mengerasi oleh setan, orang
itu lalu tina kata ibadat Allah aja ibadat. Nah, ujar Allah, nikma abdi Ayub, sebaik-baik hamba tu Ayub aja boleh datang kepadanya untuk mengerasi, untuk menguji kepada Ayub itu. Raja ala ya'tihi biwasawisihi wa huwa wara iblis iyanan wala watafitu ilaih. Maka selalu iblis datang kepada Nabi Allah Ayub dengan segala was-was bisikan macam-macam terhadap Ayub. Nabi Ayub melihat akan iblis terang-terangan dengan nyata melihat kepada Nabi Ayub itu melihat kepada iblis itu dengan terang. Dan Nabi Ayub tidak memperbuli kepada iblis itu macam-macam was-wasnya. Lalu karena sudin kadang harani, iblis itu ucap pulang dengan Tuhan, ya Rabbi innahu qadim kana alaiya fasallitnya ala malihi. Tuhanku bahwasanya Ayub sungguh terpegang atasku, keraskan olehmu akan daku atas hartanya supaya belum dapat membinasakan hartanya. Pulang kalau diosuasi macam-macam bisikan terhadap Nabi Ayub kada makan hidung sujud. Nah, supaya dapat membinasakan harta Nabi Ayub, tentu ampuh diberikan karena harta kada. Maka syaitan datang kepada Nabi Allah Ayub, lalu berucap, ini sudah dibinasakannya harta Nabi Ayub habis seluruhnya. Nabi Ayub pada pergi, itu terbakar semuanya. Lalu datang kepada Nabi Allah Ayub syaitan dari iblis itu, halakan malika kazawat kaza, telah binasa dengan peranan, habis sembilan korban-korban itu habis, menyanggu husang hancur. Ujar Nabi Ayub menjawab kepada iblis, Allahu a'ta wallahu akhadha summa yahmadullah ta'ala. Allah Ta'ala yang memberi, Allah Ta'ala yang mengambil. Kata apa? Asal Tuhan memberi aku datang ke ranjang jauh, kata baju berita. Jadi Allah yang memberikan, Allah yang mengambilnya, bisa seperti itu. Kamu dan sujud memuji kepada Allah, alhamdulillah. Harta habis, Tuhan jangan memberi, Tuhan jangan mengambilnya pula. Lalu ujar syaitan berdoa pulang nonton, ya Rabbi inna Ayub la yubali bimalihi fasallitnya ala waladihi. Tuhanku bahwa Ayub itu kada memperbuli dengan hartanya, kada perbuli apa-apanya, habis hartanya kada apa-apa aja. Maka teruskan oleh makan daku atas membinasakan anaknya pulang. Anak pulang. Kalau bawaan urusan Nabi Ayub kalau kasah kehabisan anak, anak banyak sih. Hartanya habis berapa? Biasa aja hartanya habis. Anak banyak aja lagi. Nah, Allah syaitan minta supaya dapat membinasakan kepada anak Nabi Allah Ayub alaihissalam. Lalu datang, lalu dibuyangnya rumah anak Nabi Allah Ayub bertambah banyak telah. Ta'ala ta'ala buhudu kulliyah. Maka habis anak-anak sedin itu seluruhnya matian. Peruntuhan rumah iblis nanggungan. Berapa itu anak sedin mati. Nah, lalu iblis datang berhabar Ayub, anak kita matian loh, hancur rumah sudah bertambah runtuhan rumah. Gak dapat dia akan ingin hancurnya lah runtuhnya. Itu artinya binasa. Sudah habis buatan anak buah kan. Nabi Ayub pun kadang memperbuli dia kepadanya. Lalu datang lagi kepada Allah, minta lagi, berdoa pulang iblis ini, ya Rabbi Ayub la yubali biwaladihi fasallitnya ala jasadihi. Wahai Tuhanku, Ayub itu kadang memperbuli dengan anaknya. Yang ada apa-apa kematian anak sekalinya, dikira terganggu, hampir ibadah. Ya kan? Soalnya nampak aja Nabi Ayub anak benar aja bukan matian, sampai masih jalan itu biasa. Nah, ada apa-apa aja ya, anak mati itu ada juga menghapus kematian anak apa ada ya. Nah, habis pulang jadi ulun ya Allah supaya ulun dapat beri manu badannya pulang supaya marahkan penyakit di badan iblis ini. Masuk di badan negara iblis minta nonton dia minta izin karena tidak bisa kada berkuasaan dari Allah Ta'ala ya kan. Nah, hakikatnya sama sekali tidak ada yang mau mudarat, tidak ada yang bermanfaat, hanya Allah.
Jadi macam apa aja jangan takut teman siapa gitu ya kan. Namun Allah mengizinkan ada desainnya. Nah, ulun pun mencoba untuk mengeraskan kepada badannya ini, supaya badan Ayub ini dapat penyakit. Maka lalu Allah mengizinkan Ayub tanah bakat biji Ayub tahadasat asqamun awimah wa alamun sadidah fihi. Karena kasatijar kabala sinun, maka Allah mengizinkan kepada iblis tadi. Lalu iblis naik pada kulit Nabi Allah Ayub, tipnya, maka timbul penyakit-penyakit yang besar, sakit yang bersangatan. Modelnya kalau tidak kececer, nah ini modelnya kan. Maka oh ya sih, tapi tetap ibadah berhenti pada itu bala beberapa tahun, sehingga jadilah Nabi Allah itu orang-orang kampung itu memandang kurang sehat konsidennya, bilang kotor awak Nabi Allah Ayub. Lalu sering keluar kepada orang Madura Barat, tapi sih tetap ibadah bersembahyang apa-apa, biar berkoreng awak, tapi kada mengganggu, bukan orang berkoreng ada aja, ya kan, sakit gigi aja bersembahyang, ya kan, ya kan orang luar kayak kita nih, mau kepala sedikit dia kenapa sembahyang, kalau hari sembahyangan, sedikit aja, kalau karena gangguan sakit kepala sakit gigi ya kalau sembahyang, sidin sakit awak berkoreng, ya tak, tetap aja beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana pulang? Sidin tetap ibadat. Lalu akhirnya bagaimana setan datang pulang kepada bini Sidin. Ada yang mengatakan Lia binti Ya'qub, bini Ya'qub. Ada yang mengatakan Rahmah binti Toy, cucu Nabi Yusuf. Rahmah binti Yusuf. Ini silap macam-macam bahasa Arab. Nah, lalu apa datang? Waqala inna zawjaki in istaghatha bi khallastuhu min hadzal bala. Bahwasanya laki ikan jika ia minta tolong dengan aku lepaskan akan dia daripada ini bala, selamat. Menyerupan ke apakah iblis Tuhan setan ya saya sebelahmah sudah masuk sebelahmah. Nah, lalu bini tadi karena kepingin laki supaya baik, ada meriwayat 7, ada 18 tahun, macam-macam riwayat. Lalu kepada nawan laki itu dari ada orang anak menang bayi, dia minta tolong nawan ini sanggup menghilangkan penyakit pian. Maka lalu Nabi Ayub alaihissalam bersumpah, la in atahu Allah ta'ala la yudlibannaha miyatajadah. Demi Allah, semuanya kita maafkan akan ya Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh yang memukul ini tadi 100 kali pukulan. Nah sini kasih nawan setan tadi nanti ini macam-macam dia kesadang belum melihat Tuhan, biasanya bang aku jadi Tuhan, aku Tuhan yang di bumi yang mengenakan penyakit puji setan ini lama mati mau dan aku minta Tuhan aku sembuhkan. Nabi Ayub kurang paham itu setan iblis yang datang tadi, langsung sumpah lama sidin baik akan dipukul bumi 100 kali pukulan. Nah akhirnya bagaimana Pak Nabi Ayub mungkin bertambah penyakit sampai kehilat. Nih sudah kita melatuk nih, kalau tadi kalau berpikir lagi nih tinggal hati aja lagi, yang pikir nang terang kata lagi, ini wasa iya barang sudah terang sakit benar tapi tetap ibadah. Sidin kada berdoa sampai Rahmah Katolia tadi menyuruh berdoa, belum sampai masanya aku sehat berapa kita dapat kedudukan lawasnya berapa puluh tahun dapat kedudukan sehat, hanya dapat bala berapa tahun ada kada anak berdoa aja Sidin nonton. Nah ini orang hebat kan? Dia dulu dapat bala. Dia sehatnya berapa puluh tahun sehat? Dia umur 60 ya kan? Nah 60 tahun sehat terus. Dan ini beberapa tahun hanya sakit ini. Jadi kok ada anak berdoa. Nah akhirnya sampai Sidin terasa berat sudah di lidah ini. Maka lalu akhirnya Sidin berdoa tadi.
Rabbi ini masaniyad durru wa anta arhamur rahimin di ayat lain. Itu aku telah mengenaikan daku kemudaratan. Berat segala berpikir apa-apa sudah sampai ke ilat. Wa anta arhamur rahimin sampian sekasih-kasih orang kasih. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ayyub alaihissalam itu. Lalu ujar sidin apa? Allah taala berfirman, "Urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab." Ayo, injakakan dengan kaki engkau ke bumi. Entah makan batista injakakan ke bumi. Kalau Nabi Ayyub karena wahyu macam itu, lalu dipukulakan sidin ditinggalkan batis ke bumi itu, maka terbit sumber banyak, cocor banyak. Lalu dikatakan bagi Nabi Ayyub tadi, hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ini air yang engkau mandi dengan dia bisa sembuh. Zahir engkau airnya dingin, air sumber. Mandi akan sembuh nang di luar ni penyakit di luar. Wa syarabun dan minuman air wa tasabun minhu tawadra'u batinuka. Engkau minum daripada air sumber tadi, maka akan sembuh batin engkau. Artinya penyakit yang di dalam itu akan baik. Ya. Maka Nabi Ayyub menginjakakan batis sidin tadi ke tanah, ke bumi, sekarang memancar banyak. Dimandiakan sidin, habis goreng tadi. Semuanya habis sama sekali, tidak apa-apa lagi, mencolong sama sekali. Di dalam kan bikin ini banyak penyakit di dalam, semuanya habis juga. Otomatis semua sekali. Nah ini obat mengalih dijual, kada ada jualannya, kada ada ini kan, ya kan, undang di TV itu aja, kisahnya aja ya kalau jualan mah bikin empel lalu ampuh aja, pesan serismaan selalu aja baik ya. Nah asal tak pakai udang, nggak pakai empel itu baik kayak gitu gitu, ngerampok benar aja. Suka kisahan aja, ya kan, otomatis selalu aja ini dalam TV ya. Nah. Ini keyakinan. Nah, satwa kan banyak yang mandiakan habis semuanya nang di awak tu mencolong saring bagusan. Nah, ini pun apa? Allah Subhanahu wa taala pulang mengembalikan ahlinya dan anaknya hidup pulang nanti. Ada riwayat gantian aja. Dia itu sebelum apa beranak kambar dua atau bobo sama sekali. Nah itu anak ibarat asa 20 lah, tambahannya 2 kali lipat pulang. Nah, ya kisah kita dulu ada, ingat lagi itu berapa anak saja. Nah, lalu ujar Tuhan, wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Dan kami berikan bagi Ayyub itu akan ahlinya. Nah, ini ada riwayat di sini tafsirnya dihidupakan sesudah binasa. Itu kama qala Hasan. Kalau Hasan lalu hidup yang mati yang tadi itu juga. Atau digunakan contohnya ada yang mengatakan tadi hilang semuanya kamaratahnya iblis membawa tadi habis semuanya itu berangkat di matian. Ada riwayat lagi itu. Nah, kemudian digantikan oleh Tuhan wa mislahum ma'ahum, dan seumpama mereka itu serta ayat itu ada berataan anak tadi. Seumpama yang hilang tadi itu dapat kembali menjadi 10 hilang 10 digandakan lagi jadi 20. Nah, itu banyaknya. Rahmatan minna, sebagai rahmat yang besar daripada kami. Wa dzikra li ulil albab, dan peringatan bagi orang yang mempunyai akal yang sempurna dengan hal Nabi Ayyub alaihissalam, supaya mereka sabar atas segala kesusahan seperti sabarnya Nabi Allah Ayyub, dan berlindung mereka itu kepada Allah sebagaimana berlindung Nabi Ayyub kepada Allah, supaya mereka memperoleh keberuntungan. Jadi kita menurut itu sabar dalam penyakit, sabar dalam ujian, nah digantikan dia oleh Allah. Kematian anak sabar, ya kan? Nah insya Allah pokoknya pulang. Kehilangan sabar, digantikan dia oleh Tuhan. Kebakaran pulang sabar, ya kan? Nah, banyak kali habis ketinggalan apa? Ketinggalan selayar aja lagi sekalinya baru pulang. Hah? Jangan membunuh diri itu asa. Nah, kalau itu semuanya apabila sabar itu 2 lipat digandakan.
Nah itu dia samanya kebakaran yang mana sobar dalam harta kebakaran habis di pasal batuah pasal apa tuh habis kan sampai ini kada pada bangun aja sabar terus ya. Nyebalong ini para kalau dibangun akan ini pulang asal mau aja bertahannya nang pedagang juta ya kan mau bujur ya nah, pemerintahnya mau bujur madongnya kan ya kan ini nang membangun kini rakyat gua berapaan nang sedang gunanya nah itu kan jadi pemerintah melaksanakannya aja nah jadi tiba jadi aja duit 2 talobol lebih bisa terbangun jadinya batuan ya nah insyaallah mudah aja kalau alasan mana sudah nah berkat sabar itu nah insyaallah tadi digandakan oleh Tuhan rezeki ada juga kalau barang bangun jualnya memang di tanah gereja nah coba pekoleh benar sekalinya ada karena jurusan nomor pekoleh ya kan kada hendak lagi akan di tanah coba jauh mutar lo kalau nyuburnya kada perlu tokoh mewah nah ini kada bagus kantong kasar kada bagus nah ini lebar begitu pekoleh tapi kada bagus nyala nah aja yang sabar alhamdulillah pulang dibangun pulang di mana-mana itu dibangun berapaan nah bagus deh ya cari bagusnya ya kan ini bagus nah jadi asal barataan hendak pemerintahnya hendak membangunkan artinya melaksanakan kan merusakan tentunya yang murah dicarikan namanya kami semuanya yang pedagang kalau habisnya pulang murah juga ya kan nah, sedang tapi bagus ya kan kadang murah kada bagus kadang murah ya sederhana macam orang juga artinya ya semeternya berapa nah mencukup ya berapa semeter orang mana nah ada tahu 2 juta kan kalau ini berapa 2 juta ada satu juga sama juta nah itu yang sederhana nah ini jadi berkat sabar tadi semuanya digantikan oleh Allah 2 lipat ganda Nabi Ayub anak mati ada yang dihidupkan ditambah lagi pulang sehingga kolehan tambar-tambar presiden ada tafsir dulu kita baca harta taliban samunya dikembalikan yang terbakar samunya tumbuhan nah itu dengan diuji oleh Allah tetap aja kalau kada ampih beribadah yang sakit macam apa aja hilang harta itu tetap alhamdulillah aja Tuhan jangan memberi Allah jangan mengambil ada apa aja anak tulang diberi Tuhan banyak itu matian pun ada apa-apa juga pabrik masih jalan artinya anak oleh pulang ya kan ada apa-apa nah tapi ibadat tetap ada mahalnya ada juga kematian anak pusang sekali ya kan nah kenapa ada nah lalu sudah habis itu Mbak Sidin mengapa tuh bersumpah hendak memukul kalau bini tersebut 100 kali pukulan. Nah lalu ujar Tuhan wa khudh biyadika dirham fadrib bihi wa la tahnas ambillah dengan tangan engkau hai Ayub seikat rumput goyang-goyang bannya itu cakap orang mangus ambillah saja 100 bilah ya kan nah ambil 100 bilah fadrib bihi maka pukulkan olehmu dengan 100 bilah tadi akan istri yang kau rahmah tadi atau lihat namanya pukulakan yang rahmah itu sudah wala tahnas jangan engkau melanggar sumpah nah ini jadi yang kada dipukul kalau sudah seorang baik nah lalu kena sayang membini lalu kada memotol lagi itu pelanggar sumpah jadi jalannya ada aja ambil 100 bilah tadi rumput tadi lalang itu pukulakan itu sudah habis kada melanggar lagi sumpah nah wala tahnas jangan engkau melanggar sumpah inna wajadnahu sabiran semuanya kami mendapat Ayub itu orang yang sabar pada apa yang mengenaikan dia pada dirinya hartanya dan anaknya nah semuanya sidin sabar pengaduan sidin kepada Allah Ta'ala itu kada dinamakan kalau kasah kalau kita berdoa nawan Allah lamun manusia maka kepada kesusahan itu kemari nah itu makan kepada susah dia hidupnya ini mana katakan kesusahan itu nawan manusia kalau kita nawan Tuhan Allah pasti akan menggantikannya akan menghilangkan kesusahan kita kita mengadukan ini samunyaan nawan Allah Ta'ala jangan nawan manusia ya banyak kan nawan manusia enggak maka ada minta marasi nawan manusia
Nah, pada manusia minta rasul. Nah, kalau kita dengan Allah Ta'ala meminta, ya Allah ulun kehilangan, ulunnya terbakar itu ini, ulun minta gantiakan dengan segera. Berdoa non Tuhan, insya Allah cepat Allah menggantikannya. Nah ini asal sabar tadi. Inna wajadnahu saburan ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba Ayub tadi sungguhnya ia menghadap kepada taat kepada Allah. Nah itu orang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada berubah datang ujian, itu kita hendak kata baik kesenangan kita tetap ibadah, kesusahan tetap aja beribadah kepada Allah, dapat bala sabar tetap kita beribadah kepada Allah. Nah, ya banyak manusia itu kada tetap, ya kan? Limbah diberi rezeki yang banyak, nah kada pinandu lagi dan masjid asotot saban gohor kada pinandu lagi, ya kan? Hal asal ibadat tangga tetap menyebadit ampi. Ada juga asal badit rajin limbah susah ampi. Nah ini manusia. Ya, kalau nggak kada mau lagi, ampi nonton susah. Bayang kada mau lagi di mengaji umut naginya satu ya kan? Nah jadi itu pada tetap, jadi sudah tetap dalam senang tetap kita beribadah kepada Allah, dalam susah tetap juga beribadah kepada Allah, dalam bala tetap juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Nabi Ayub tadi. Nah kalau kita tetap itu pengaruh ujian, lalu kita berdoa, Allah pasti akan menolong kita, dikabulkan. Kita dalam kesusahan berdoa, Allah akan melapangkan pulang. Dalam penyakit sembuh pulang. Nah itu biasanya macam itu. Asal tetap kita dalam taat kepada Allah. Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba-hamba kami jatuh Ibrahim, Ishak, Yaqub, orang yang mempunyai kekuatan di dalam taat dan mempunyai ilmu yang tinggi di dalam agama. Nah, orang ini Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yaqub, orang yang ahli taat ibadah, orang yang mempunyai ilmu yang tinggi di dalam agama. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Ay inna ja'alnahum khalisina lana bisababi khislatin khalisatin. Nah, wa yastiqratum bi dzikrad dar akhirah hatta nasud dunya. Sehingga kami menjadikan mereka itu Ibrahim, Ishak, Yaqub, Ismail. Nah, mereka itu ikhlas bagi kami dengan sebab perkara yang bersih, yaitu haram mereka itu dalam mengingat negeri akhirat, sehingga mereka itu melupakan akan dunia. Orangnya terus pulang ingat untuk akhiratnya. Ini suci mengingatkan kantung akhirat. Ini dinyatakan lalu rajin beribadah. Nah, karena orang ini bertambah para ambiya bersalin ini orangnya ingat terus kepada Allah dan ingat akan akhirat. Tetap nang berumuran nang kada sing habisan lagi amun di dunia berapa tahun ada lagi habis kalau. Nah, lama kita ingat akhirat kekal kada kesudahannya. Nah, disitulah kita memperkuat amal ibadah kita dalam dunia ini. Nah itu dah dibanyakin karena untuk memandang akhirat tadi nang balalawasan dari sing habisan lagi kita ada kesudahannya. Namun di dunia susah sepandangannya, ya kan? Habis mau mati. Namun di akhirat susah, nah berumuran dengan susah ada lagi. Nah oleh karena itu orang-orang saleh, ambil saleh, orang saleh dan orang-orang yang baik-baik itu ingat di akhirat. Itu dah. Kita banyak jiwa ibadah untuk samu di akhirat. Wa innahum indana lamina mustafaina akhyar. Sungguhnya mereka itu di sisi kami termasuk orang-orang yang terpilih yang paling baik pulang orang. Jadi Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak terambil oleh semuanya anda bagus-bagus bertahan. Wadkur Ismail wa Yasa. Nah ingatlah pulang akan Ismail dan Ilyasa.
wa Dzulkifli dan Dzulkifli. Ini anak Marinayasa atau khilaf Bishr bin Ayyub. Ini yang masyhur Bishr ngaran sidin. Wa kullu mina akhyar, seluruhnya itu daripada orang-orang yang terpilih, orang yang paling baik. Nah, seluruhnya itu orang pilihan beratan, orang yang paling baik. Ini Dzulkifli. Itu Dzulkifli anak Nabi Ayyub tadi. Nabi Ayyub banyak misi anak. Nah, kalau sudah meninggal dunia, lalu di antara anak itu yang menjadi nabi yaitu Bishr. Ia dengar Dzulkifli itu gelaran. Nah, di waktu itu ada seorang raja yang bernama Lam bin Di'am. Lalu raja ini mengutus kepada anak-anak Nabi Allah Ayyub alaihissalam supaya mereka itu mengawinkan akan raja ini dengan saudari mereka itu anak Nabi Ayyub yang bini-bini. Ini raja nih mencari rupanya patut anak Nabi. Lalu silam ini Lam bin Di'am ini seorang raja, lalu hendak mengawini anak Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Jadi maka anak Nabi Ayyub ini yang banyak tadi lalu mengutus kepada raja, karena utusan rajanya anak kawin anak silin anak Nabi Allah Ayyub yang bini-bini. Lalu anak merasaan bocet sampai utusan ke sana mengatakan, laisa bina an nuzawijaka wa anta ala kufri fa in ahbabta qad bina penuzawijaka iyaha. Ujarnya anak tadi utusan Yone sampai karena utusan nak mengawinnya ayo aja. Cuma lalu mengatakan tidak ada di dalam agama kami ini bahwa kami mengawinkan akan engkau wahai engkau hai tuan raja atas kekafiran. Jika engkau tidak kasih suka anak mengawini adingku begini maka masuklah engkau dalam agama kami. Kami akan mengawinkannya dengan ading yang bini-bini tadi. Nah, limbah itu raja mendengar jawaban anak Nabi Allah Ayyub ini lalu syarikat marah, lalu hendak memerangi mereka. Kalau macam ini anak benar kita perangi aja, pasti banyak isi anak buah tadi berapa anak cucu ini banyak. Nah, lalu sampai kabar bahwa raja akan memeranginya. Maka di antara anak Nabi Ayyub itu ada orang yang misalkan amunnya raja itu memerangi kita lawan, itu kita berperang juga. Ujian antaranya kita gauli aja, kita janjiakan aja macam-macam. Nawan Ayyub, nawan raja tadi silam tadi. Lalu di antara anak itu ada yang keras, namanya Hawamil dan Ayyub. Ujar Hawamil, kada begitu dan kita memeranginya. Bukan ia yang menyerang kita yang memeranginya raja itu. Nah apa? Lalu akhirnya raja mengumpulkan tentara-tentaranya lalu berpadan untuk berperang. Bahar itu ada tembak berpadan satu persatu. Nah, lalu berpadan. Lalu anak Nabi Ayyub ini keluaran dan serta mereka itu orang-orang yang beriman. Ada juga pengikut-pengikut orang yang beriman. Lalu bertemu dua pasukan anak Nabi Allah Ayyub bersama orang Islam dan pasukan Raja Lam bin Di'am tadi dengan orang-orang tentaranya kafir-kafir tadi. Akhirnya terjadi pertempuran sengit nih, maka lalu kekalahan berada di pimpinan Hawamil tadi ini. Itu kalah bubuhan anak Nabi Allah Ayyub alaihissalam karena kuat upi tentara-tentara bukan kafir ini raja tuh, jadi banyak mati banyak juga, akhirnya banyak yang tertawan. Dari maka lalu Lam ini raja ini mengambil seluruh harta-harta dan apa yang dimiliki dan mereka menawan orang-orang yang banyak. Nah, di antara tertawan tadi anak Nabi Allah Ayyub sendiri yaitu Bishr bin Ayyub.
Basir ya Zulkifli yang jadi nabi tadi. Maka masih belum lagi jadi nabi. Lalu raja mengapa? Karena ini Basir tahu. Nama apa lain? Hawamil, Basir, beban anak Nabi Ayub, jadi bergerak menyantui orang-orang Islam. Nah, lalu hendak disolibnya Basir ini. Kemudian lalu ditempokannya, dan raja menyuruh supaya Basir ditahan, supaya bingsanaknya itu akan menebus. Nah ini bisa. Namun disalib kan dibunuh langsung, selalu aja disalib. Cuma ditahan kalau macam raja sudah kita minta tebusannya. Lalu Hawamil itu anak mengiringkan fidyah. Sudah tebusan berapa juta umpamanya tebusannya. Lalu akhirnya malam bermimpi. Ada yang mengatakan dalam mimpi itu, ya Hawamil, la tursil fidyah wa la takhaf ala akhika wa inna hadza malik sayu'min wa takunu aqibatuhu ila khair. Hawamil, jangan engkau utus tebusan, jangan dikirim tebusan itu. Kalau bang bayar itu mentebusin, jangan dikirim tebusan. Dan jangan engkau takut atas kebinasan saudara engkau tadi, Bishr tadi, jangan. Dan ini raja lagi akan beriman, dan kesudahannya itu baik ya. Lalu terbangun Hawamil itu, lalu mengisahkan mimpi itu kepada orang yang ada sertanya, dan lalu kembali kadang lagi memberikan fidyah. Tadi katakannya dulu sampai kabar ini kata Raja Lam tadi. Maka tadi mau sudah nak menabusi, sekalinya kada mau pulang, raja lalu marah, luar biasa marahnya, lalu menyuruh pada tentara-tentaranya supaya diulah buat tabrakan luang. Lalu di sana dianaki pulang dalam luang itu api, buati kayu, kecil kayunya itu. Guna apa nih? Untuk membakar Bishr bin Ayyub supaya dilabuh aja ke dalam api Bishr ini. Nah ini. Akhirnya tentara saya melaksanakan, menabuk uang, bokot, gono, panjang, isi kayu, lindir itu, lalu dilabuh Basir bin Ayyub. Sekalinya limbah masuk ke dalam api itu, kali sungguh sana Sidin ketawa aja dalam api itu, melihat saja digerumbungin. Lalu bingung raja tadi, Raja Lam bingung. Lalu sampai berucap, inna hadza la sihrun azim. Sungguhnya ini ujar raja, sihir yang amat besar kalau macam ini, dibakar ke satu tahun ditawakannya ini. Lalu ujar Basir, ayyuhal malik lasna bisahrin, wahai tuan raja, kami ini bukan tukang sihir. Wa qarkana al-najaddun yuqalu lahu Ibrahimul Khalil fa'ala bin Namrud kadzalik falam tuhikun nar wa ja'alaha Allahu alaihi bardan wa salama wa kadzalika yaf'alullahu bi auladihi. Sungguhnya bagi kami ini ada bisikai, kami ini bisikai si Datuk ngarani Ibrahim Al-Khalil, memperbuat dengan Ibrahim kayak kami itu artinya Namrud macam ini. Jadi bakarannya api kada membakar akan kai kami itu. Nah, Allah menjadikan atas kai kami Ibrahim itu dingin api itu dan sejahtera. Nah, seperti itu juga Allah memperbuat dengan anak-anak cucunya semuanya macam itu, tahan dibakar, tahan cuculan berarti. Ini kalau kawan ketoronan nih buat kata ketolonan ini buat ketoronan dia. Nah orang di atasnya itu diturunkan kata kawan, tahan api ya bertahan. Nah takut kami raja tahan api lan kan cucuan ini disuruh kot kada apa. Nah ketika itu lalu raja itu tipis hatinya dan mengetahui akan yang benar, bahwa memang Basirnya orang yang benar, agama Islamnya agama yang benar. Fa'aslama wa amana wajtama'u ala Islam fazawwajuhu bi ukhtihim wa sammal maliku Bashiran Dzulkifli.
Lalu ia berislam, beriman dan mereka berhimpun atas agama Islam. Lalu buhan Bashir tadi di sana berataan hawamil apa mengawinakan akan raja dengan saudari mereka. Ya kalau pian sudah Islam ambil anak berapa ikong. Nah ini kalau hari ya. Nah seikong aja gini ya kan seikong mah ini kadang boleh jual bermadu bahari di sana kan banyak. Sama aja kayak gitu kadang boleh seikong aja. Nah lalu dikawinakan. Lalu raja itu menamai Bashir itu Dzulkifli. Kenapa? Jadi bengaran Dzulkifli karena tatkala raja itu hendakna ambil fidyah, lalu membayar tebusan tadi si Bashir ini menjamin dengan sampainya fidyah kepadanya dari saudara-saudara. Artinya fidyah, lalu bayar fidyah. Udah Bashir ya, saudara-saudara kami sanggup membayarkan fidyah, kami jamin aja. Sekalinya tadi itu lalu hendak mengirim mimpi, jangan dikirim. Nah itu jadi kafir tadi menjamin bahwa Dimsanak tadi akan menebus Bashir tadi. Nah ini Bashir bin Ayyub ini. Nah itu jadi benaran Dzulkifli ngaranna Bashir bin Ayyub. Nah lalu Hawamil ini mengutus saudaranya Dzulkifli itu menjadi rasul, menjadi utusan pulang ke seluruh negeri Syam. Ini dengan izin Allah. Jadi minta supaya diangkat ini menjadi rasul. Rupanya bahari itu ada syafaat-syafaatnya dia minta, lalu diizinkan Allah ini menjadi utusan, menjadi Rasulullah. Nah lalu siapa pula membantu Nawan Bashir ini dalam dakwah? Raja Lam tadi. Ini yang dihadapannya menghadapi orang-orang kafir untuk bertempur dengan orang kafir, yaitu Lam. Nah negeri Syam itu. Jadi Lam ini banyak tentara sudah Islam juga berada. Nah lalu senantiasa terus dakwah Bashir ini, Dzulkifli ini, dan dibantu tadi oleh ipar yaitu Lam dan Diam. Nah sehingga Hawamil pun mati, Bashir pun mati juga, Dzulkifli itu. Kemudian raja tadi Lam itu pun meninggal dunia juga. Akhirnya dapat dikerasi lagi di negeri itu oleh kaum Amalekah. Nah Amalekah itulah yang berkuasa di negeri Syam itu. Akhirnya Allah mengutus lagi Nabi Allah Shu'aib alaihissalam ini tadi di sana. Itu Dzulkifli atau Bashir atau Bishir dan Ayyub, dua macam juga. Ada ngaran Bishir, ada ngaran Bashir. Nah jadi berapaan orang-orang baik. Hadza dzikrun, ini yang terdahulu daripada menyebutkan kebagusan para anbiya mursalin dahulu itu zikrun, kemuliaan bagi mereka dan tujuan yang elok di dalam dunia. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab, sungguhnya bagi orang-orang muttaqin itu tempat kembali yang baik di negeri akhirat. Apa? Jannatu adnin mufattahatan lahumul abwab, surga Adan dibukakan bagi mereka itu pintu-pintunya semuanya. Ini akan memperoleh surga berataan kepada para anbiya mursalin dan orang yang mengikuti jejak langkah para anbiya mursalin. Orang yang beriman kepada para anbiya wa mursalin akan diberikan surga Adan. Muttaqina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Mereka itu bersending-sendingan di dalam surga itu. Di atas sariri. Apa? Mereka itu meminta di dalam surga itu buah-buahan yang banyak dan minuman yang banyak juga. Dalam surga bersending aja di sariri, anak minta buah-buahan turun datang. Nak durian ada, nak kapul ada, nak manggis ada, pisang macam-macam. Nah, yad'una biha rifaqatin katsiyatin wa syarab. Minta mereka itu dalam surga itu buah-buahan, nah yang banyak, minuman macam-macam minuman, ya kan? Belnya ada, ya kan? Ada bel, banyak dingin ada, madu ada, susu ada kopi pun ada semua. Ada jadi segala cuma tambah sungai itu begini, sungai susu, sungai madu, sungai arak, sungai baju dingin, sungai baju kopi ada kan? Kalau keliliran kan?
itu bisa bola salam aja. So anak kopi ada apa anak kopi? Anak kopi nata aja tak ada jaminan. Tapi kalau susu di sana, kalau ketujuh lagi kopi, kalau keingatan lagi bel itu kan saling nyamanan, ya kan? Nah dari surga saling nyamanan minuman itu. Tapi syaratnya orang minum bir di dalam surga itu jangan minum bir di dalam dunia. Nah ini, namun pernah minum bir dalam dunia mati kada bertobat, kada ada harapan tak minum bir di dalam surga. Andai kata dia masuk surga juga, tapi kada ada minta ampun kepada Allah, kada bertobat minum bir tadi. Nah kacar liur, tak minum banyu dingin terus segarnya ya dah. Nah dia kada tak minum lagi, susu madu. Nambah andainya ya kada taubat. Nah itu buah-buahan minuman macam-macam. Wa indahum qasiratut tarfi atraf. Nah di sisi mereka pulang di dalam surga itu, jariah-jariah yang menendekkan pandangan matanya itu kepada lakinya aja. Pendek robot mata ini kada bisa memandang ke lain ke orang kada. Jadi bidadari-bidadari ini samunyaan mahawasi pandangan ke lakinya aja. Nah ini mengkalain bisa liar ya rodonan. Nah jadi ini mendekakan pandangan ini samunyaan berjalan ke mana aja no laki. Nah ini ringakan jadi bidadari itu mahawasi lah laki aja. Nah, ini kalau macam ini bagus di apa buat babian wah ini bagus menurut bidadari ya kan. Lamun lingal-lingas melihat laki seorang tua, melihat orang anu nggak kepinginnya kan. Iya, lagi kepingin kalau macam. Nah lantaran itu ya lalu tina merayu-rayu laki orang saya kan. Nah ini jadi babinian nak dikasihi oleh laki samunyan pandangan matanya untuk ke laki aja, jangan tapi lingal-lingas ke lain, namun ke lain ya tuh. Nah bisa mandang oyoh non laki ya kan. Nah itu masing-masing. Nah jadi juga dari sifatnya itu qasiratut tarfi, memendekkan pandangan matanya itu hanya ke laki aja. Nah, itu yang perlu dicontoh oleh babinian itu, jangan ketubung hawasi laki orang, ya kan? Jadi kena beliuran, bapak pinginnya, nah itu kada boleh, mana kada boleh sudah, mana bisa obah, ya kan? Nah, atrabun, bidadari itu atrab, artinya sama pada umurnya dan bagusnya, sama umur sama, berapa umurnya? Kita umur 35an aja nih, ya kan? Udah, umur 20 lah. Udah anak nomor 20 kan? Nah 20 aja dia. Nomor 20 kita umur 30 kan betul-betul rupanya yang dipilih macam waktu Nabi Isa diangkat ke langit. Nah nomor 30an ke 35 kan? Nah jadi sama umurnya, bagusnya sama. Hadza ma tu'aduna al-yawma hisab. Ini yang tersebut tadi barang yang dijanjikan di dalam dunia untuk hari hisab. Karena jatuhnya hari itu di hari kiamat. Ini cagarnya untuk di hari kiamat. Nah, jadi siapa tadi untuk siapa itu? Untuk para anbiya mursalin dan orang yang beriman yang mengikuti jejak langkah mereka sampai akan mati ini. Nah, itu dapat surga, dapat bidadari, dapat minuman, dapat makanan macam-macam di surga. Inna hadza rizquna ma lahu min nafad. Sungguhnya ini yang tersebut macam-macam nikmat dari rezeki kami berikan akan kamu rezeki itu. Ma lahu min nafad, tidak ada baginya itu habis kedada. Karena rezeki itu datang semuanya di akhirat. Aja makan aja datang aja kalau habiskan sama sekali. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Nah, perkara ini yang tersebut terus sungguhnya bagi orang-orang yang melimpati batas, orang-orang yang kafir, la syarra ma'ab, sungguhnya sejahat-jahat tempat kembali di negeri akhirat. Jahannam yaslaunaha, yaitu neraka jahannam. Mereka akan memasuki jahannam. Orang kafir, orang yang kadang mau beriman non Allah, kadang mau beriman non Rasul. Nah, apa kabarnya jahannam yaitu memasukinya? Tabi sangat sejahat-jahat hamparan, yaitu jahannam tadi. Hadza fayazuqu hamimu wa ghassaq. Ini azab jahannam, maka mereka merasai akan dia. Napa itu? Air yang panas membakar seluruh tubuhnya. Limbah minum banyu hamim tadi
habis terbakar seluruh badannya ini. Wa ghasaq pulang, ghasaq itu air yang dingin yang berbau, membakar juga dengan kedinginannya banyu tadi, jatah hancur luluh juga pulang badan. Jadi ketinung banyu yang paling panas kebakarnya, yang paling dingin hancur juga badannya ini. Nah, ghasaq ini bangsa apa nih? Danur-danur neraka jahanam kalau dingin itu dimasukkan, dimakannya ini bau benar. Nah ini dikinum terpaksa orang-orang kafir ya habis menginum tuh hancur luluh badannya. Hancurnya apa? Kembali pulang. Sehingga udah Nabi la anna dzalika ghasat utiya ala ardi la utiya ala ardi la ahlata ahlad dunya kullaha. La utiya ala dunya la ahlata dunya kullaha. Jikalau setimba an-nabawan min ghasat, setimba daripada ghasat tadi dilotarakan ke dalam dunia ini, la ahrata ahlad dunya kullaha, niscaya membakar ahli dunia seluruhnya. Kada ketinggalan lagi setimba aja nih ya kan. Nah ini kenapa ini ya nuklir kan harus nih. Nah nuklir ini nuklir kan takutkan kadang-kadang setimba ini ditimba ya hancur seluruh dunia, namun ahli-ahlinya sepan hidupnya. Nah ini nanti kita makan tanpa saja hancur lebur sama sekali. Wa akharu min sab'i azwaj, dan lagi azab yang lain cerita itu bermacam-macam ulang. Lain pada itu banyak juga lagi. Hadza faudun muqtahimum ma'kum, inilah rombongan yang masuk ke dalam neraka berdesak-desakan serta tanah. La marhaban bihim, pemimpin-pemimpinnya berucap tidak ada ucapan selamat datang dengan mereka. Tidak ada innahum salun nar, sesungguhnya mereka itu masuk ke dalam api neraka. Lalu mereka berkata pulang pengikut ketika mendengar ucapan pemimpin, ba antum la marhaban bikum, sebenarnya kamu tidak ada ucapan selamat datang dengan kamu. Antum qaddamtumuhu lana, kamu menjerumuskan kami dalam azab ini. Tabisa qarar, maka jahanam itu sejahat-jahat ketetapan. Jadi kamu yang menjerumuskan kami, sebabnya dapat azab. Ujar pengikut-pengikut nang mau mengikuti Buan Abu Jahal, Buan Apa itu ya. Nah ini lalu ujarnya bukan kami aja, kamu, bahkan kamu yang menjerumuskan kami ke dalam api neraka, ke dalam jahanam. Maka jahanam itu sebaik-baik, sejahat-jahat ketetapan. Qalu bilang Rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adzaban du'fan minan nar. Si pengikut-pengikut tadi berkata lagi, merendahkan diri kepada Allah, berdoa, Tuhan kami, siapa yang menjerumuskan bagi kami kebaliman kekafiran lantaran inya, kami hendak jadi iman, inya nang mana hati kami. Mereka macam-macam itu mesti maka agama nenek moyang lagi menjadi patung berhala ini. Nah tajidu adzaban du'fan finnar, maka tambahi akan dia orang mengucapkan azab yang berganda-ganda di dalam api neraka. Nah kami tambahi azab. Nah kata Ibnu Mas'ud yang dikehendaki dengan azab yang berganda-ganda, ular ganar, ular yang halus itu tambahannya ulang lawan pada neraka, maka banyak juga ular rantai dan sebagainya. Inilah yang dapat diganda-gandakan azab. Sudah neraka bukan sakit, sudah digigitnya pulang oleh ular. Nah ini berganda-ganda kalau pemimpinnya ini sama dia dalam neraka berucap ini. Nah si ikon ditambah ya kan namun ulun aja macam ini neraka aja tambahi pulang inya nang menyalah agama menyesatkan ulun ujarnya. Nah kalau dapat pulang berganda-ganda azabnya. Nah ini orang yang kadang mau beriman. Nah jadi orang yang beriman alhamdulillah mengikuti para anbiya mursalin disediakan oleh Tuhan Jannatu Adnin, surga Adan yang penuh makanan dan minuman
bidadari dan lain-lainnya. Tetapi kalau orang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, nah akan diberikan neraka jahanam. Seluruhnya itu neraka. Ditambahi pulang tak mungkin yang membau-bau jalan kesesatan itu, tambahannya banyak ular kala macam-macam yang mematok lebih pada anak buahnya ini. Nah, jadi mudah-mudahan kita bersama-sama diselamatkan daripada azab neraka jahanam, dan mudah-mudahan kita sama-sama dengan para anbiya wal mursalin masuk ke dalam surga dengan selamat lepas daripada azab. Wassallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم اعنا بعلم وزدنا بعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.